Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Mahendra. Saya berasal dari Blitar, Prodi Ilmu Hadis kelas D. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam normatif dan Islam historis. Nah, sebelum kita mempelajari atau lebih mendalami tentang Islam normatif dan Islam historis itu sendiri, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu berbagai aspek yang dipelajari dalam Islam normatif dan Islam historis. Ada tiga aspek yang kita pelajari dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah aspek pengertian atau istilah, yang kedua adalah pengelompokannya, dan yang ketiga adalah konsep kajian epistemologi integratif dan interkonektif. Yang pertama adalah pengertian atau istilah. Nah, pengertian atau istilah Islam normatif terlebih dahulu. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif berarti berpegang teguh pada suatu norma atau aturan atau ketentuan yang sudah berlaku. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral, yang diakui adanya realitas transdental yang bersifat mutlak dan universal melampaui ruang dan waktu, atau biasa disebut dengan realitas ketuhanan. Jadi dalam Islam normatif ini melahirkan tradisi tulisan atau teks yang biasanya seperti contohnya tafsir, tasawuf, fikih, filsafat. Nah, itu contohnya. Terus dan yang kedua adalah pengertian istilah tentang Islam historis. Pada saat kita masih dalam ranah SD, SMA, SMP, SMA, kita sudah lebih mengetahui atau memahami tentang kata historis. Jadi kata historis ini sangat relevansi dengan arti kata kehidupan sejarah atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Islam historis merupakan Islam yang sangat berkaitan dengan kehidupan sejarah dan tidak bisa lepas dari kehidupan ruang dan waktu. Jadi dalam konsep kajian Islam historis ini bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Jadi bisa berubah-ubah sesuai seiring dengan berkembangnya ilmu dan berjalannya ruang dan waktu. Nah, dan yang kedua saya akan membahas tentang pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Jadi dalam Islam normatif dan Islam historis merupakan satu kesatuan dalam ajaran agama Islam yang dipelajari dalam ajaran agama Islam. Jadi menurut menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Islam normatif dan Islam historis itu dibagi menjadi tiga pengelompokan. Yang pertama adalah wilayah atau teks Islam yang wilayah atau teks asli Islam yang mencangkup Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah pemikiran atau penafsiran tentang teks asli Islam yang mencangkup hukum fikih, tasawuf, dan filsafat. Terus yang ketiga adalah praktik yang dilakukan umat Islam. Praktik yang dilakukan umat Islam yang mencangkup perbedaan wilayah tentang cara beribadah. Nah, itu tiga tersebut adalah pengelompokan dari Islam normatif dan Islam historis menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep kajian yang akan kita pakai untuk membahas suatu bahasan tersebut atau untuk mempelajari suatu pengetahuan tersebut. Nah, dalam membahas pembahasan saya kali ini, saya memakai konsep kajian epistemologis integratif interkonektif, yang artinya dalam konsep kajian ini memadukan antara keyakinan seseorang dengan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum. Nah, jadi dalam konsep kajian ini yang memadukan antara tiga hal tersebut, menurut saya bisa menjadi jalan penengah dari suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok. Nah, jadi Islam normatif atau Islam historis atau dua pembahasan ini apabila dibawa dalam suatu kelompok atau suatu golongan, contohnya seperti kelompok dogmatif atau golongan dogmatif, maka dua pembahasan ini akan menjadi pembahasan yang sangat hebat atau pembahasan yang sangat rumit. Nah, apalagi yang lebih parahnya,
dua pembahasan ini dibawa ke dalam lingkungan politik. Nah, maka yang akan terjadi akan timbulnya gesekan atau kedegangan realitas, kedegangan sosial kehidupan masyarakat umat beragama. Nah, itu yang sangat parah, itu yang lebih parahnya apabila dua pembahasan ini dibawa ke ranah atau lingkungan politik. Nah, menurut filosof-filosof postmodern seperti halnya Thomas Whewell, Michael uh, Michael Foucault, terus Paul Karl Verhoeven, terus Karl Roper dan Hasan Hanafi. Nah, menurut filosof-filosof postmodern di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi, mereka semua sudah membahas suatu pembahasan. Mereka semua sudah membahas suatu pembahasan dari materi-materi yang sudah mereka bahas, khususnya dalam bahasan yang sedang kita bahas kali ini, yaitu Islam normatif dan Islam historis ini. Mereka membawa pesan yang kuat bahwasanya apabila suatu kebenaran hanya diambil dari metode epistemologi tanpa dikaitkan atau dipadukan dengan pemikiran yang kritis dan hanya bertumpu pada grand teori dan narasi, maka kebenaran tersebut merupakan kebenaran yang sangat rapuh. Karena kenapa? Karena apabila kita hanya bertumpu pada suatu teori atau narasi tanpa kita berpikir secara kritis, maka kebenaran tersebut tidak masih dipertanyakan atau masih sangat rapuh kebenarannya. Nah, itu. Terus menurut Fazlur Rahman, intelektual yaitu merupakan seorang yang intelektual muslim yang berkiprah dalam bidang akademik di dunia barat. Beliau sudah menghasilkan suatu kajian atau menghasilkan metode kajian Islam yang tercantum atau yang dituliskan dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Islam 1966, yang dimana dalam buku ini beliau mencantumkan atau menuliskan bahwasanya apabila seseorang memahami atau menafsirkan Al-Quran harus memahami dua hal yang harus dipahami seorang dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah seseorang harus mempelajari Al-Quran dalam ordo historisnya supaya bisa mengerti tema-tema atau gagasan-gagasan Al-Quran tersebut. Terus yang kedua adalah seorang dalam mengkajinya harus mengetahui latar belakang sosiohistorisnya. Nah, dalam dua hal tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa dikatakan bahwasanya metode epistemologi atau metode yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu epistemologi integratif dan interkonektif, bisa menjadi pendukung. Nah, bisa menjadi pendukung atau bisa menjadi pendorong kita untuk mengembangkan agama Islam ini. Nah, apabila kita sudah mengetahui dan memahami tentang bahasan-bahasan yang sudah saya jelaskan tadi, insya Allah dengan bahasan-bahasan yang sudah kita pahami tadi, kita bisa menjadikan agama Islam ini menjadi agama Islam yang semakin berkembang, dan kita bisa mengambil kesimpulan juga dari pembahasan yang sudah kita bahas dari tiga aspek yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya Islam normatif dan Islam historis merupakan dua pembahasan yang sangat berkaitan adanya. Nah, sekian dari saya. Apabila penjelasan atau materi yang sudah saya jelaskan ini kurang paham, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar dan masih butuh koreksian dan masih mencari banyak ilmu, karena ilmu yang saya dapat ini masih sangat kurang. Maka dari itu saya mohon maaf atas segala penjelasan dan
materi yang saya jelaskan ini kurang berkenan atau kurang paham kepada kalian, sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.